Inilah yang kita takutkan. Ketika seorang na'udzubillah terbiasa dengan caci maki, terbiasa dengan kata umpatan, terbiasa dengan perkataan yang keji dan juga kotor dan jorok, itu menunjukkan na'udzubillah akan kotornya hatinya. Tidak ada di dalam hatinya kebaikan. Kita takutkan susah masuk kepada hatinya kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak, dan di antara nikmat yang terbesar yang kita alhamdulillah masih dapatkan sampai saat ini adalah nikmat tinggal di negeri yang aman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha mu'afan fi jasadih, aminan fi sirbih, indahu quta yaumih, faka'annama hizat lahu dunya." Barang siapa yang bangun di pagi hari, badannya sehat, keluarganya aman, dan dia memiliki makanan untuk hari itu. Kata Nabi Muhammad SAW, "Faka'annama hizat lahu dunya," maka seakan-akan dunia diliputkan dan dikumpulkan untuk dia. Saat ini tentunya kita tahu, dan di beberapa bulan yang lalu juga kita tahu, bahwasanya di belahan bumi tertentu sebagian kaum muslimin, bahkan manusia secara umum, mereka tidak memiliki nikmat ini, yaitu nikmat keamanan di mana mereka sedang berperang. Maka patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan bermaksiat kepadanya. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam surah Al-Isra ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm,
Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan juga hati semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini menunjukkan kepada kita satu kewajiban, bahwasanya ketika seorang ingin berkata-kata, haruslah dia berkata-kata di atas ilmu. Karena semua yang kita katakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita mendengar sesuatu, kita mengatakan kita tidak mendengarnya. Kita melihat sesuatu dan kemudian kita mengatakan kita tidak melihatnya. Kita bergumam atau kemudian hati mengatakan sesuatu kemudian kita mengingkarinya. Semua bermula atau semua berporos kepada al-lisan atau perkataan. Jamaah Jumat rahimakumullah, menjaga lisan adalah separuh dari agama. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfa dinihi." Falyattaqillah fin nisfil baqi. Jika seorang hamba menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala pada separuh sisanya. Untuk memahami sabda Nabi Muhammad ini, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di hadis yang lain, dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadman li ma baina lahyaihi," wa fi riwayah baina khaddaihi, wa ma baina rijlaihi, wa fi riwayah ma baina fakhidaihi, adman lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin untukku, dia bisa menjaga sesuatu yang ada di antara kedua jenggotnya. Maksudnya adalah mulut. Disebutkan di riwayat yang lain di antara kedua rahangnya. Maksudnya mulut. Dan dia bisa menjaga sesuatu yang ada di antara kedua kakinya. Dalam riwayat yang lain, kedua pahanya. Maksudnya adalah kemaluan. Atman lahul jannah. Aku jamin untuknya surga. Hadis inilah yang menerangkan hadis sebelumnya. Ketika seorang menikah, maka fitnah berkaitan dengan kemaluan, dosa berkaitan dengan kemaluan sudah tertutupi dengan pernikahan, yaitu zina. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala pada separuh sisanya, yaitu menjaga lisan. Karena dua dosa ini, ketergelinciran lisan dan juga dosa na'udzubillah kemaluan, adalah dua dosa yang dengan keduanya paling banyak memasukkan seorang na'udzubillah ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku satu amal yang memasukkanku ke surga Allah dan menjauhkanku dari neraka Allah." Kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang rukun Islam. Nabi Muhammad menyebutkan tentang sedekah. Nabi Muhammad menyebutkan tentang jihad. Tapi beliau SAW menyebutkan, tahukah kamu wahai Mu'adz, inti dari semua amal tersebut? Kata beliau SAW menerangkan kepada Mu'adz, kuffa anka an hadza. Jagalah kamu ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW memegang lidahnya. Bayangkan, di antara semua amal, Nabi Muhammad sebutkan rukun Islam. Nabi Muhammad sebutkan di luar hal tersebut seperti sedekah misalnya yang tidak wajib. Atau bahkan mungkin amal yang paling tinggi yaitu jihad. Tapi semuanya berporos kepada, kata Nabi Muhammad SAW, jaga ini. Dengan beliau memegang lidahnya. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah SAW, apakah kita akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala karena sebab kesalahan lisan kita? Kata Nabi Muhammad SAW, wahal yakubbun nas ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim
illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah seorang tersungkur masuk neraka Allah Subhanahu wa taala di atas hidungnya, tersungkur masuk neraka Allah Subhanahu wa taala di atas wajahnya, kecuali karena kesalahan lisan-lisan mereka. Maka menjaga lisan dari perkataan yang buruk, menjaga lisan dari semua dosa yang berkaitan tentangnya, ini perkara yang sangat penting. Ia separuh dari agama Islam. Entah itu kita menjaganya dari dusta, kita menjaganya dari yakni ghibah, menggunjing, kita menjaganya dari an-namimah, mengadu domba, kita menjaganya dari mencaci maki orang lain, kita menjaganya dari memfitnah orang lain, dan semua dosa yang berkaitan dengan lisan, kewajiban kita untuk menjaganya. Karena ini salah satu di antara tanda iman seseorang. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata baik atau diam. Tanda iman seseorang, seorang itu akan ditunjukkan imannya dari perkataannya. Apakah yang keluar dari lisannya adalah kebaikan? Jika dia belum bisa, belum mampu untuk berkata-kata yang baik, dalam hal ini mungkin atau konteks zaman sekarang tulisan yang baik, maka minimal dia diam. Inilah di antara tanda keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Tidaklah keluar dari lisannya kecuali kebaikan, nasihat, zikir kepada Allah, salawat dan lain sebagainya. Siapapun di antara kita, tentunya untuk kasus zaman sekarang, ingin sekali berdakwah. Semua kita tahu akan keutamaan berdakwah, bahwasanya tidak ada perkataan yang lebih baik dibandingkan seorang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah Jumat rahimakumullah, dalam dakwah pun perkataan yang keluar dari lisan kita janganlah perkataan yang keji. Janganlah keluar dari lisan kita walaupun niatnya baik adalah perkataan yang buruk, perkataan na'udzubillah seperti kata umpatan. Karena di antara sifat seorang muslim, sifat seorang mukmin, lisannya baik, tidak keluar dari lisannya kecuali kebaikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-mu'minu laisa al-mu'minu bit-ta'an wala al-la'an wala fahishal baghi." Tidaklah seorang mukmin itu orang yang suka mencaci maki, orang yang suka melaknat, orang yang perkataannya keji, lagi kemudian kotor dan jorok. Disebutkan dalam sebuah istilah dalam bahasa Arab, likulli ina'in kullu ina'in bima fihi yandhahu. Semua ketel akan mengeluarkan isinya. Artinya ketika seorang berkata-kata yang baik, itu pasti timbul dari hati nuraninya yang juga baik. Dan ketika seorang perkataannya buruk, maka tidak lain kecuali memang hatinya buruk. Inilah yang kita takutkan. Ketika seorang na'udzubillah terbiasa dengan caci maki, terbiasa dengan kata umpatan, terbiasa dengan perkataan yang keji dan juga kotor dan jorok, itu menunjukkan na'udzubillah akan kotornya hatinya. Tidak ada di dalam hatinya kebaikan. Kita takutkan susah masuk kepada hatinya kebaikan. Karena hati ini kata para ulama seperti gelas. Engkau isi dia dengan kebaikan, keburukan akan susah untuk masuk. Tapi berlaku sebaliknya, engkau penuhi dia dengan keburukan, maka kebaikan pun susah akan masuk. Jamaah Jumat rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW menasihati sahabatnya bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Perintah beliau agar beliau radhiyallahu anhu menjaga lisannya, menguasai lisannya, tidak berkata-kata kecuali yang baik. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ilzam baitak wamlik 'alaika lisanak wa khudh ma tu'raf
wa da' ma tunkar. 'Alaika bi amri khassati nafsik wa da' anka amral 'ammah. Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, walaupun tentunya khitab atau sapaan Nabi Muhammad ini untuk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, tapi manfaatnya, faedahnya berlaku untuk semua kita kaum muslimin. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ilzam baitak, lazimi rumahmu, sering-sering di rumah. Artinya ketika tugas kita sudah selesai, kerjaan kita sudah selesai, segeralah pulang ke rumah. Wamlik 'alaika lisanak, dan kuasailah lisanmu. Sebagaimana pembahasan kita sebelumnya dari firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa khudh ma tu'raf, ambillah yang ma'ruf. Maksudnya lakukan perbuatan yang ma'ruf, yang baik. Wa da' ma tunkar, dan tinggalkan perbuatan yang diingkari. Entah itu diingkari manusia karena keburukannya, apalagi yang diingkari syariat Allah Subhanahu wa taala karena keharamannya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bi amri khassati nafsik," uruslah urusanmu sendiri. Wa da' 'alaika amral 'ammah, dan tinggalkan urusan orang lain. Kata-kata yang buruk keluar dari lisan ini bermula dari biasanya, karena kita berusaha mengurusi urusan orang lain. Akhirnya timbullah dari lisan ini menggunjing, timbullah dari lisan ini memfitnah, timbullah dari lisan ini perkara-perkara yang buruk yang lainnya, karena asalnya adalah Anda suka ngurusi orang. Urusi urusanmu sendiri, kata beliau SAW, dan tinggalkan urusan orang lain. Ketika pertama kali kemudian kita memulai diri ini untuk mengurusi orang lain, akhirnya semua orang akan Anda komentari. Semua orang akan Anda dapatkan keburukannya. Dan kalau sudah Anda dapatkan keburukan seseorang, tidak afdol kalau tidak membicarakannya. Ya, itu sudah urutannya. Apalagi misalnya seorang, na'udzubillah, berusaha mengurusi urusan orang lain dan dia mencari-cari kesalahan orang tersebut, yaitu tajassus. Anda pasti dapatkan kesalahan orang tersebut, siapapun dia. Jangankan kita umat Nabi Muhammad yang biasa ini. Anda berusaha untuk mencari aib seorang sahabat, Anda pasti temukan. Anda berusaha ingin mencari aib seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, Anda pasti temukan. Tapi kan tidak ada manfaatnya. Apalagi kita. Ya, sementara saja Anda kemudian berusaha mencari-cari kesalahan seseorang, bahkan mungkin Anda hanya ingin mencari satu kesalahan saja, 10, 20, ratusan Anda akan dapatkan dari kesalahan orang tersebut. Ketika sudah Anda dapatkan, kalau tidak dibicarakan, tidak enak, tidak afdal, tidak nyaman, karena Anda sudah bersusah payah mencarinya. Anda sudah bersusah payah untuk mencari kesalahan orang tersebut. Ketika sudah didapatkan, tidak afdal kalau tidak diceritakan kepada yang lain. Na'udzubillah. Jamaah rahimakumullah, urusi urusanmu sendiri, tinggalkan urusan orang lain. Lain ceritanya kalau ada seorang datang kepada Anda minta nasihat, berarti Anda adalah orang yang dia percayai. Anda berarti orang yang dia anggap bisa memegang amanah, hingga kemudian dia menceritakan satu aibnya. Maka tugas Anda menasihatinya, memberikan kepadanya solusi. Aibnya tetap Anda tutupi. Karena magnet mengetahui aib orang itu luar biasa. Magnet untuk menceritakan. Tidak afdol kita pendam sendiri. Minimal sekali kita ceritakan ke pasangan. Jangan menjadi orang yang kemudian nanti di hari kiamat menjadi orang yang bangkrut, merugi, pailit, karena kita telah menggibah saudara kita sama kaum muslimin. Punya salah dia, Anda mengetahuinya, ingkari kesalahannya, nasihati orangnya, tutupi aibnya. Karena suatu saat Anda di posisi teman Anda tersebut, Anda akan mengharapkan ada teman yang datang untuk menasihati, mengingkari kesalahan Anda dan menutupi juga aib Anda. Wallahu a'lam bishawab. Kata Nabi Muhammad SAW, sering-seringlah di rumah, milikilah lisanmu, jaga lisan dari semua yang Allah Subhanahu wa taala haramkan.
Karena kebanyakan orang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala karena sebab dosa lisan yang orang anggap itu biasa. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, la yara laha balan, ketika dia mengatakan perkataan yang Allah murkai, yang Allah haramkan, gibahkah itu, fitnahkah itu, dustakah itu, la yara laha balan, orang ini menganggapnya itu perkara biasa, ringan saja untuk dia, padahal dengannya dia akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering di rumah jagalah lisanmu, kemudian kata Nabi Muhammad SAW, melakukan kebaikan, tinggalkan kemungkaran, urusi urusanmu sendiri dan tinggalkan urusan orang lain. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladzi haraba al-batil wa ayyada al-haq wa tamasa ar-radha'il wa ahya al-fadha'il wa tammama makarim al-akhlaq wa hada an-nasa ila siratin mustaqim صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu madlamatun min akhihi min 'irdin aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. Barang siapa yang memiliki satu kezaliman kepada saudaranya, entah itu berkaitan dengan kehormatan ataupun yang lainnya, maka minta halallah hari ini sebelum datang nanti hari tidak ada lagi manfaat dinar dan juga dirham. Kezaliman berkaitan dengan kehormatan erat sekali hubungannya dengan dosa lisan. Ya, seseorang yang kita gunjing, seseorang yang kita fitnah, seseorang yang kemudian kita hancurkan harkat dan martabatnya, semuanya bermula dari lisan. Lisanlah yang melakukannya. Tapi subhanallah, untuk konteks zaman sekarang bisa dalam bentuk tulisan, bahkan bisa dalam bentuk isyarat saja. Dengan isyarat mata Anda, dengan isyarat jari jemari Anda, dengan isyarat perubahan mulut Anda, tapi dengannya Anda menghina orang, semuanya tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuknya. Berkaitan dengan status, postingan, tweet dan lain sebagainya. Untuk di zaman sekarang yang semuanya adalah mewakili perkataan atau lisan, perhatikan sekali lagi. Ketika Anda mempostingnya, fikir berkali-kali lagi dulu. Apakah ini bermanfaat untuk saya dan orang lain? Apakah ini akan menjadi jejak kebaikan saya setelah saya meninggal, di mana saya akan mendapatkan mungkin nanti hasilnya di surga Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala? Fikirkan lagi dan lagi sebelum Anda memposting, pasang status, bikin tweet, bikin pic dan lain sebagainya. Karena tulisan di zaman sekarang itu adalah ganti dari lisan yang kita sebutkan. Jangan sampai dengannya kemudian kita na'udzubillah menggunjing orang, mencaci orang, menghancurkan harkat martabat orang, memfitnah orang, atau tidak ada hubungannya dengan semua orang, tapi dengannya Anda berdusta. Walaupun niatnya baik, ingin menasihati orang tapi pakai hadis yang palsu, ingin menasihati orang tapi kemudian pakai kedustaan-kedustaan. Betul Anda tidak mencaci maki orang, tidak menggibah atau menggunjing orang, tapi ini jauh lebih dahsyat dari semua itu.
Anda berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahadin. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Dalam hadis yang sahih ini bahkan disebutkan ia adalah hadis yang mutawatir. Lebih dari 40 sahabat Nabi Muhammad SAW disebutkan meriwayatkan hadis ini dengan lafaz yang sama, dengan redaksi yang sama. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Barang siapa yang berdusta atas namaku sengaja, maka persiapkanlah tempatnya nanti di neraka. Memang Anda tidak ganggu orang, tidak caci maki orang, tidak gibah orang, tidak fitnah orang, tapi subhanallah, Anda berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul Anda tidak mengatakannya, tapi Anda menulisnya. Maka ancaman ini berlaku. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anugerah agar kemudian kita diberikan taufik untuk menjaga lisan kita, tidak berkata kecuali yang baik, tidak menulis kecuali yang baik. Dengannya kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya perkataan kita, tulisan kita, artikel yang kita tulis, video yang kita posting, pic yang kita posting menjadi jejak kebaikan kita dan kita mendapatkan pahalanya kelak di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na Allah bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.